minat sekolah di sini dengan apa namanya yang VIP dan regular pass atau full day itu lebih berminat daripada yang apa namanya pelajaran yang reguler biasa seperti itu, karena kekhawatiran orang-orang tua yang namanya itu apa, kekhawatiran orang tua dengan lingkungan yang kurang mendukung dan HP yang luar biasa, sehingga lebih suka anak-anaknya belajar di sekolah sampai sore. Itu yang mendasari kami membuka reguler plus dan juga kelas VIP. Reguler plus itu bukan dari kami yang membuka Pak, tapi di situ permintaan dari masyarakat. Karena VIP kami hanya mampu satu kelas, mereka tetap memaksa ingin sampai sore. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang yang disuka adalah programnya, maka ruangannya biasa mereka tetap bisa menerima, ya alhamdulillah. Kami ada 13 kelas yang ikut full day sampai sore, begitu. Kemudian selain itu perlu kami sampaikan jumlah guru dan staf di SMP PGRI Sulu Sempur saat ini masih tercatat 48. Karena kenapa 48 banyak sekali? Karena kita sudah terpenuhi untuk pengganti yang P3K. P3K ada 5. Kita tinggal menunggu SK, sehingga kami sebelum mereka pergi kami sudah ada cadangannya, sudah ada penggantinya seperti itu, sehingga proses pembelajaran tetap dapat berjalan lancar. Kemudian untuk staf itu jumlahnya ada 11, gurunya 38, nanti dikurangi 5. Berarti tinggal 33, insya Allah tetap cukup seperti itu. Kemudian jumlah siswanya 584 sampai hari ini, karena ada beberapa anak yang sudah mendekati tes mengundurkan diri. Yang berikutnya pada Bapak Ibu semuanya, nanti silahkan kalau mau ada pertanyaan apa saja kepada YPLP, mumpung ketemu seperti itu. Di sini kalau dilihat yang baru dan yang senior itu parol Pak, sudah separuh baru, separuh senior, separuh junior baru pada datang. Bahkan ada yang akan baru mulai nanti di bulan Januari, itu ada 3 guru. Yang lain sudah mendahului, ada yang setengah tahun ini, ada yang sudah 1,5 tahun gitu. Terima kasih pada Bapak dan juga Pak Teguh yang sudah hadir. Kami mohon pembinaannya dan juga apa saja yang kami butuhkan untuk tetap eksis sekolah ini. Insya Allah di akhir masa jabatan saya pun selagi saya ada waktu bisa insya Allah tetap berusaha untuk membantu seperti itu. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Tuhan, yang saya hormati rekan saya juga dari Kebumen, dari PLP Pak Teguh, dan Ketua Komite Sekolah Pak Munajat mungkin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya dan staf yang kelihatan seger-seger hari ini ya. Luar biasa. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan waktu. Semoga waktu itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal kebaikan semuanya. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, salam yang kita nantikan tentunya syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu guru semuanya, hari ini masih murid ingin sekolah di sini, bahkan menolak. Pernah menyampaikan, Pak Bambang saya harus terima apa tidak nih ya murid sekian banyak. Tapi di PGRI yang lain buru-buru nolak Bu. Konrot Bu yang ngelulih terbutan begitu. Ini yang terjadi kondisinya. Artinya keinginan saya menjadi role model itu juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak semuanya kondisinya sama dengan di SMP sini. Oleh karena ini Bapak Ibu semuanya,
transisi ya, saya anggap transisi itu memang transisi kadang-kadang kalau bisa dilakukan dengan mulus, ini harapan kami ya, itu yang saya harapkan. Transisi jangan sampai mempengaruhi apapun, tapi yang saya inginkan adalah peningkatan ya. Jadi nanti Bapak Turyono apa ya, PLT-nya betul? Iya, saya harapkan tetap bisa yang ini melihat dan mencontoh apa-apa yang sudah dilakukan di sini. Saya yakin semuanya keputusan-keputusan Bu Har itu melalui satu proses. Jadi saya berharap nanti Pak Turyono ketika duduk sebagai PLT maupun definitif itu bisa bekerja sama. Jadi tidak semua program itu harus dibredel, jangan, itu sangat kasar sekali ya. Monggo kalau dievaluasi boleh ya. Kalau yang bagus monggo ditingkatkan ya. Kalau yang butuh dikoreksi, koreksilah, enggak apa-apa. Kita terbuka. Saya yakin Bu Har juga terbuka ya. Karena masa itu berbeda. Masanya Bu Har dengan masanya Pak Turyono mungkin sudah ada pergeseran gitu ya. Yang dulu dianggap tepat, sekarang tidak tepat, bisa terjadi. Jadi itulah yang harus kita sadari bersama-sama. Bu Har juga bahwa sekarang saya sudah tidak seperti dulu, tapi sudah naik menjadi nanti majelis sekolah. Pak Turyono juga silakan memegang kendali dengan proyeksi tentunya lebih baik dari Bu Har. Jadi tidak semua programnya Bu Har itu dengan wah ini kurang bagus. Kalau yang bagus silakan, kalau yang belum bagus dikoreksi nggak apa-apa. Kalau jenengan punya program yang baik silakan. Jadi jangan ragu-ragu karena jenengan sekarang sudah nanti akan menggantikan tampuk kepemimpinan di SMP BGRI Sempor ini. Jadi jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan nanti yang terjadi di sekolah X seperti Kebumen, tidak saya sebutkan sekolahnya, Pulau Bali, PLT ini laporan YPLP mengeluh dan sebagainya. Yang jenengan sudah punya SK, jenengan sudah punya kewenangan untuk meneruskan sekolah itu. Nah itu. Jadi saya pesan seperti itu. Yang kedua, jika ada masalah jangan langsung apa-apa langsung naik ke atas Pak. Kalau itu masih bisa diatasi di sekolah, diatasi di sekolah. Besok toh sudah ada majelis sekolah. Itu diberdayakan dulu majelis sekolah. Kalau masih bisa diselesaikan oleh kepala sekolah, selesaikan dulu. Tidak perlu ke majelis. Tapi jika sudah tidak ada majelis sekolah, kalau tidak mampu lagi ke Bumen, ke Pak Teguh, ke saya, mau ngobrol, ngopi bareng saja ya, nggak usah serius-serius ya, malah rampung-rampung, ngopi bareng rampung. Insyaallah. Jadi itu seperti itu. Yang kedua, peran majelis sekolah Bu Har jenengan itu adalah perwujudan dari YPLP yang ada di sekolah. Intinya begitulah. Jenengan betul-betul membantu sekolah ini untuk terus meningkatkan mutu, meningkatkan segalanya di sekolah ini. Dan saya lihat Bu Har kapasitasnya luar biasa ya. Sudah sering kesana-sana, sering studi banding. Dia bisa menangkap Bu Har dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sini. Jadi nanti lewat pembinaan Pak Teguh, monggo. Jadi yang jadi masalah saya sampaikan memang generasi muda. Anak-anak sekolah itu tidak pernah diajar oleh generasinya. Selalu generasi yang bodol, ketinggalan. Sehingga dunia anak itu kadang kalau bapak ibu tidak menyadari surah ketemu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngajar cerita masa lalu. Dulu sekolah saya nggak pakai sepatu. Dulu sekolah saya itu jalan kaki. Sekarang anak nggak mengalami begitu. Bingung nanti. Jadi yang paling baik bapak ibu itu harus menyesuaikan dengan dunia anak. Mereka seperti apa, teknologinya seperti apa, HP itu kekuatannya apa. Waktu saya jadi kepala sekolah saya nggak antipati dengan HP, malah saya sampaikan ke guru-guru, bapak ibu coba komunikasi. HP itu ada aplikasi yang luar biasa.
Iya, ada WhatsApp, Tahun yang lalu kakak. nih Bu, ada Instagram, apa lagi Bu? Banyak banget. Coba WhatsApp saja Bu. Bapak Ibu guru silahkan WhatsApp itu bisa apa saja potensinya. Bisa ngirim gambar, bisa ngirim suara, ya kan itu ya, bisa gambar dan suara, bisa ngirim tulisan. Itu sebuah alat canggih yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu guru mengerti itu, apalagi Instagram dan sebagainya, maka potensi-potensi itu harus, karena dunia anak itu adalah sangat tertarik dengan HP. Wong kita sendiri kalau tidak bawa HP juga bingung ya. HP ini ketinggalan, boleh ngajar orang kenal, bingung, mau nonton telepon, mau apa, bingung. Anak-anak sama itu Bu, seperti itu. Sekarang sangat tergantung. Nah, teknologi itu kalau bisa monggo dipadukan, sekaligus untuk mengurangi anak-anak menggunakan HP secara liar, mengunjungi situs-situs yang bukan semestinya dikunjungi. Maka ini tanggung jawab sekolah seperti itu, bagaimana mengurangi dan mengarahkan anak-anak itu bersosial media yang santun, yang bagus. Jangan takut, teknologi itu tidak bisa dibendung Bapak Ibu ya. Teknologi itu tidak bisa dijauhkan dari anak. Jangan ngelarang di sekolah pakai HP, nah, mereka nanti di rumah istirahat, bahkan tidak tidur tuh Bu. Kepala tadi mengatakan ada yang tidak tidur main HP saat di sekolah tidur. Itu artinya sangat menarik banget itu yang namanya HP. Makanya Bapak Ibu monggo kita jangan takut dengan teknologi, walaupun sadar bahwa teknologi itu seperti gunting bermata dua, satu ada positif, satu ada negatif. Tugasnya sekolah adalah bagaimana yang positif kita kembangkan, yang negatifnya kita tekan, begitu saja. Itu tugas sekolah. Akrablah dengan teknologi. Dan terima kasih buat di sini luar biasa dari lingkungan dan sebagainya tadi membuka apa ya di atas untuk anak-anak jenuh kalau terkurung, maka perlu dibebaskan. Itu ide-ide yang luar biasa Pak. Yang penting pembelajaran terus berlangsung sehingga kejenuhan anak itu bisa hilang dan komunikasi pembelajaran terus berjalan. Saya waktu di Singapura sedikit bahwa Bapak Ibu guru di Singapura Bu, itu membuka layanan 24 jam. Pokoknya kalau jam berapa saja anak telepon, pasti gurunya, Bapak Ibunya itu mengangkat telepon itu. 24 jam dibuka layanan untuk berkomunikasi dengan gurunya. Luar biasa. Anak waktu berangkat ke sekolah bagaimana Bu? Santai sekali. Yang suka basket bawa bal basket, yang suka gitar bawa gitar. Santai. Di Singapura seperti itu. Kepala sekolahnya itu orang India, hitam ya. Dia itu kalau melihat pembelajaran cuma jalan melihat, ketika di situ tidak ada judul tema pembelajaran pasti gurunya dipanggil. Itu seperti itu. Jadi mengajar itu harus ada temanya, jangan seperti pasukan berani mati yang penting mlebu kelas gitu ya. Malah takon, kemarin pembelajarannya sampai mana Pak Nana? Lah gurunya kan berarti payah itu. Kalau ada yang bertanya seperti itu berarti orang ngerti tekan kapan wingi kelalen. Artinya dia mungkin masuk kelas cuma sebagai pasukan berani mati saja ya. Tidak mengerti sampai di mana anak itu. Sekali lagi begitu, dunia anak kita sekarang sudah berbeda Pak ya. Ibu monggo lingkungan sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan. Tadi juga kebunnya Bu kepala sekolah dimanfaatkan luar biasa. Saya lihat totalitas kepala sekolah kita ini ya. Ini yang harus dicontoh Pak Trino yang bagus-bagus. Silakan guru sini, sesepuh sini yang dapat diajak bicara, ajaklah bicara. Tidak perlu dengan formal-formalan. Aku ngarani ya, kalau saya mengatakan sambil minum kopi, saya kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau yang saya butuh ada ide tertentu, saya butuh masukan, saya panggil yang bisa berpikir, takjak minum kopi bareng, selesai.
Saya menemukan masalah guru bukan dari apa-apa, dari dapur, Pak. Saya datang ke dapur ngopi, omong-omongan sama bapak kebunnya. Saya tahu, oh, Bu Guru, Pak Heru itu tidak ada masalah. Bajunya, bukunya itu disampirkan di dapur. Loh, ini bajunya siapa, Pak? Oh, ini bajunya Pak itu. Dia tidak mau masuk ke ruang guru. Ternyata ada permasalahan dengan guru. Nah, dari situ saya dekati masalahnya apa? Jak ngomong, jak ngopi, jak udut, nek udut jenengan ya, rampung, Bu. Setelah itu mau berkantor lagi di dalam kantor guru, bahkan dia mau ngeles lagi. Tadinya nggak mau ngeles anak, nggak mau. Dulu zaman masih Tanas itu, ngeles lagi. Bahkan ternyata guru itu guru yang dicintai anak-anak karena menjelaskan matematikanya jelas. Itu ternyata begitu. Hanya ada permasalahan sedikit, potensinya diabaikan oleh dirinya sendiri. Maka itu harus jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu menerima informasi, tidak harus langsung ada yang wadul, enggak. Sambil jalan, melihat sikapnya, melihat pembicaraannya, itu bisa ditangkap seperti itu. Dan terima kasih Pak Komite sudah mendampingi luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Pak Komite ya, luar biasa. Kamu mendadak Pak Kiai ya. Begitu luar biasa. Waktu aku ingat ketika diajak ke Semarang sama Bu Har, Pak Komite untuk Anjang sana di SMP mana Bu ya? Tengaran, luar biasa, langsung kita terbuka semua. Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru yang luar biasa, staf TU yang mendukung kompak. Mari tepuk tangan untuk semuanya. Ya, luar biasa. Pokoknya jangan pergantian ini menjadi sebuah apa ya, keanjurkan, tetapi bisa semakin meningkatkan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami serahkan untuk SK komite ya Pak. SKYP apa? PLT. Satu lembar. Oke, monggo kepada Pak Turyono untuk bisa ke depan menerima gitu. Lagi. Orang rumah apa dua-duanya? Pakai mati. Oh, dua-duanya. Dan nanti yang Tuhan juga yang beri. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, Pak Turyono kami serahkan untuk SK apa PLT. Semoga dengan bisa mengganti lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Monggo Bu Har. Ini mapnya satu Bu Har. Ini map handphone. Semua ya Pak? Iya semua. Oke. Untuk menjadi majelis sekolah, bertugas membina sekolah ini lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kira dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktornya karena sekolah PGRI ini merupakan ajang latihan pengalaman, terutama bagi guru baru. Setelah ada pilihan yang lebih baik, maka sekolah PGRI ditinggal. Ini sebuah fakta yang tidak terbantahkan, gitu. Jadi mohon tidak untuk dipikirkan yang dalam. Contohnya rekrutmen oleh pemerintah mulai guru bantu itu, sampai dengan guru yang sudah masuk kategori honorer K2 serta guru penggerak. Kami di YPLP PGRI Kabupaten Kebumen itu dari awal ada sekitar ya 30-an orang, termasuk kepala sekolah yang kemudian hengkang karena diterima di sekolah yang lebih baik, ya, diterima menjadi ASN, apakah itu PNS maupun P3K. Akibatnya sekolah PGRI harus memulai dari awal dalam rekrutmen guru dan dilatih kembali melalui beberapa program di sekolah PGRI. Jadi ini kami harap Pak Turyono dan Bapak Ibu yang lain yang sekarang senior di sini jangan bosan-bosan untuk terus berlatih
dan memberikan kolaborasi dengan teman-teman yang masih baru. Nah, mengapa yang nomor tadi itu terjadi? Ini karena salah satunya kemampuan memberikan keseran untuk sekolah PGRI memang harus diakui masih belum memenuhi harapan. Keseran di sini tidak sehebat di sekolah negeri. Ya memang pemerintah sama swasta juga beda. Tapi satu hal dalam hidup ini biar tenang harus selalu kita syukuri. Itu kuncinya. Diberi berapapun tetap kurang. Tanya Pak Kiai ini, mesti kurang terus. Dan geringsang, kalau bahasa sayanya geringsang. Kalau sini gimana Pak? Minus. Ya. Harus diakui bahwa sekolah PGRI merupakan sekolah perjuangan. Ini harus kita akui. Sehingga tidak mampu tampil sebagai sekolah yang padat modal. PGRI tidak pernah begitu menjadi sekolah jaya, tidak ada. Karena dari awal merupakan perjuangan. Dan ini sekolah PGRI itu muncul di tengah-tengah masyarakat bawah ini yang serba terbatas, tetapi terpanggil untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan anak-anak. Dulu kan historisnya ada sekolah negeri, guru-guru negeri itu berpikir, iya ya, anggar PPDB itu mesti banyak yang tidak diterima. Waktu itu tahun 70-an, tahun 80-an. Saya pertama ngajar tahun 82. Ini murid kesayangan kami tahun 82 di SMA Negeri Probon. Itu banyak sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Tahun 84 berdirilah sekolah PGRI. Yuraudu rama modal. Modalnya hanya wis ngono lah, sekolah negeri di nggo, tapi sore hari. Guru-gurunya ya negeri. Dulu PGRI jaya. Kenapa? Karena nebeng peluang macannya negeri, termasuk guru-guru ini. Jadi kalau dulu sekolah PGRI itu masyarakat bilang enggak ada masalah, sing ngajar ya guru-guru negeri, gedungnya ya di sekolah negeri. Itu dulu ya, dulu. Sekarang lain historisnya. Lanjut. Mengapa SDM guru dan tenaga pendidikan sebagai kunci keberhasilan? Jadi guru merupakan kunci pokok dalam merancang pembelajaran yang runtut, jelas, sistematik, dan inovatif. Karena yang kita itu gula mentah bukan benda mati. Kalau pabrik benda mati itu sebelah selatan kita ada pabrik rokok Sampurna, itu mati, diganti robot apa-apa. Tapi kalau kita gula mentah SDM manusia, sumber daya manusia, ya harus kita gula mentah sesuai dengan sifat-sifat humanismenya manusia. Nah, inilah karena itu guru dalam era kependidikan di mana-mana itu tidak bisa tergantikan. Setidaknya itu ada 19 ya peran guru itu sebagai pendidik, pengajar dan sebagainya, itu menurut Mulyasa. Ke-19 peran ini tidak akan tergantikan oleh lainnya. Gitu nggih? Nah, iya. Guru satu-satunya figur yang memiliki 4 kompetensi sekaligus: profesional, personal, sosial, dan mengelola pembelajaran. Sekarang profesi mana yang mempunyai 4 kompetensi? Jarang. Ini satu-satunya ya guru. Nah, kemudian tugas sekolah itu adalah mengelola sumber daya insani sehingga kelak akan menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, menguasai iptek dan imtak yang kuat. Ada satu kekhawatiran dari orang Barat, terutama guru-guru yang berada di negara-negara Barat. Ya, mungkin panjenengan sudah pernah mendengar. Mereka lebih khawatir anak didiknya tidak bisa antri daripada menguasai ilmu matematika. Nah ini, saat ini juga terjadi demikian.
Yang lebih harus kita tekankan adalah bagaimana pembentukan budi pekerti atau adab. Ini karena ternyata SDM anak-anak kita itu tidak cukup digelontor dengan iptek yang luar biasa banyaknya, tetapi harus diimbangi dengan impak. Apalagi di era digitalisasi yang sekarang ini. Lanjut. Tantangan guru di era globalisasi. Ini sekarang kita eranya era globalisasi, atau orang bilang itu ada era masyarakat generasi kelima. Itu. Ini ada 5 tantangan yang harus disikapi. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Saya guru geografi Bapak Ibu, tetapi geografi tahun 80-an dengan geografi sekarang beda jauh. Fenomena-fenomena inilah yang harus kita sikapi. Ini. Kemudian yang kedua, krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Ini yang harus kita sikapi. Krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin masih ingatan kita masih melekat. Kemarin itu di Bekasi mana itu ya, yang seorang ayah sudah memperlakukan KDRT kepada istrinya sehingga istrinya pergi kemudian membunuh 4 anak. Itu ngomong, apakah itu manusia? Hanya karena tekanan ekonomi, kemudian dia rela menjadi binatang yang membunuh anak darah dagingnya sendiri. Ini adalah di samping krisis moral juga krisis sosial dan juga krisis identitas. Di samping itu ada perdagangan bebas baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia ini yang kita khawatirkan di dunia pendidikan. Nih, lah kemudian di sisi lain terjadi disrupsi. Disrupsi itu perkembangan yang membuncah luar biasa, membuat peran pendidik mulai tergerus dan membuat pendidik tidak lagi menjadi elemen krusial dalam dimensi pendidikan. Jenengan sekarang harus berubah pola pikirnya Bapak Ibu. Jangan tidak ngejob ilmu yang sebanyak-banyak, tidak. Ilmu mereka dapatkan dari banyak media, banyak sumber. Tetapi instruksional untuk memahami ilmu itu yang panjenengan harus kuasai. Pelajari ini. Jangan bicara dari mana. Sekarang sudah mereka tidak tanya. Wah, Google itu sudah penuh dengan informasi-informasi itu. Karena itu, kegiatan pembelajaran pun sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bapak Ibu, jangan sekarang tidak ada kalimat, saya kok materinya belum rampung. Itu kuno. Itu zaman saya ketika mengajar Pak Kiai Ahmad mengajar. Waduh, materi belum rampung, memper. Tapi sekarang, waktu itu kan saya belum memahami apa itu komputer, apa itu internet, apa itu medsos, belum ada tahun 80. Bahkan panjenengan diantaranya ada yang belum lahir. Iya toh? Nah, jadi sekarang tidak ada istilah saya kekurangan materi. Enggak, materi itu kita taning-taning seret. Cara nih menyampaikan ke anak-anak, monggo silakan. Sumbernya tunjukkan saja. Kalau ini dari ini dari ini. Mereka biar disuruh eksplorasi sendiri. Itu guru di era globalisasi itu sekarang. Kemudian sistem pendidikan konvensional mulai tercerabut dan bertransisi menuju sistem pendidikan yang berbasis digital. Bapak Ibu saya mau cerita, guru penggerak itu tidak ada yang buta komputer. Bahkan mereka mengatakan bahwa guru penggerak satu-satunya atau bahkan yang paling dominan adalah menguasai TIK.
Itu. Tetapi ketika mereka harus dibebani tugas-tugas sampiran yang lain menjadi kepala sekolah, ini kan sudah merupakan tiket, gitu. Guru penggerak itu adalah tiket untuk menuju ke kepala sekolah sekarang ini. Nggak tahu kalau besok tahun 2025 ada perubahan kurikulum, ya saya nggak tahu. Tapi sekarang masih seperti itu. Nah, itu ketika diberi tugas-tugas sampiran sebagai kepala sekolah, mereka bingung. Ada teman-teman guru saya waktu saya masih aktif, itu sekarang disebar kemana-mana dari kepala sekolah. Ketemu saya bingung, Pak, gimana ya? 15 tahun jadi wakil di ora, tahu jadi urusan kurikulum ya ora. Langsung begitu celuluk SK datang sebagai kepala sekolah di satu daerah, ya bingung. Lebih bingung lagi sekarang ada regulasi bahwa sekolah-sekolah negeri tidak boleh memungut dana dari masyarakat. Wah, bingung. Nah, inilah salah satu contoh berbasis digital itu. Kalau kita jadikan satu kriteria, itu tetap masih ada ketimpangan. Kemudian yang berikutnya, tantangannya adalah arus perkembangan teknologi informasi yang mengalir sangat deras dalam dunia pendidikan, menuntut tenaga pendidikan melakukan pembaharuan dari sisi intelektual, interpersonal maupun keterampilan. Pertanyaan kita, Sempor itu mau digitalisasi pendidikan kapan? Terus kepiye carane? Apa yang pertama harus dilakukan? Ini tantangan. Lanjut. Profil guru ideal adalah yang mampu menghadapi gejolak yang ditimbulkan akibat globalisasi, dan guru yang berkarakter baik sehingga tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Ini guru yang berkarakter. Lanjut. Ada 10 kriteria sekolah unggul, dari mulai pimpinan yang profesional, warga sekolah yang memahami dan melaksanakan visi dan misi, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ini nomor 3. Ini sangat susah. Menyenangkan apakah membiarkan anak-anak ben sakarepe dhewe sehingga target materi tidak terselesaikan? Bukan. Kemudian yang keempat, tantangan kegiatan pembelajaran beragam. Jadi kalau jenengan ngajar di kelas, jangan seperti saya ini menyampaikan ke hadapan jenengan, keliru. Ini pembinaan, Bapak Ibu, mohon maaf. Pembinaan itu sifatnya instruksional. Tetapi kalau pembelajaran itu akan lebih bermakna apabila kegiatannya ada yang beragam. Yang penting saya mau menyampaikan materi ini, sumbernya dari mana? A, B, C, D. Tunjukkan itu. Bila perlu dibuat berkelompok, coba eksplor itu. Ini materi A, B, C, D ini. Nah, sampaikan. Mereka disuruh mendeskripsikan sendiri. Ini, ya. Guru harus punya rencana belajar yang jelas dan terorganisir. Program sekolah mendapatkan dukungan dari orang tua dan siswa. Insya Allah kalau dukungan dari orang tua ini nanti tinggal atur sama Pak Komite saja. Kemudian ada monitoring evaluasi. Kemudian siswa memahami melaksanakan hak dan kewajibannya. Tercipta kemitraan sekolah dengan orang tua. Warga sekolah kreatif berusaha mengembangkan pendidikan. Ini 10 kriteria. Lanjut. Kunci sukses menjadi sekolah unggul ada 3. Kualitas guru yang dimiliki lah ini. Ini sebaiknya kalau saat ini yang sudah diterima P3K berapa orang gurunya? Semuanya. Enggak, yang terakhir ini 5. Berarti ada guru baru yang jumlahnya 5 juga. Nah, ini kalau memang sekolah mau baik, itu ada pre-service training. Pre-service training itu adalah pelatihan khusus bagi guru-guru yang masih pemula. Baru kemudian nanti implementasinya di pembelajaran. Ini ya. Kemudian kurikulum yang relevan di masa depan.
saya juga belum tahu kurikulum merdeka namanya ini Pak Komite. Kurikulum merdeka itu baru diluncurkan 22 Juni tahun 2022 kalau tidak salah itu. Kemudian sistem dan peralatan mengajar yang berkualitas. Ini lanjut, kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru itu adalah ini: digital literacy competence, competent for technology commercialization, competent in future strategies, counselor competence, communication competence atau public speaking. Ini perlu ada pelatihan public speaking nanti. Kemudian learning and innovation competence. Rinciannya begini: digital literasi kompeten. Pendidikan saat ini telah mengalami perubahan digitalisasi menjadi hal yang paling masif terjadi. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan literasi digital dalam menunjang proses pembelajaran peningkatan kinerjanya. Literasi digital secara sederhana dapat dipahami sebagai kecakapan seorang dalam memanfaatkan teknologi informasi secara sistematik. Oh iya, Pak Turyono, kalau saya boleh nyenyang, bagaimana tahun pelajaran 2024-2025 ada satu gebrakan di SMP PGRI Serpol bahwa setiap siswa harus punya tugas akhir membuat naskah apapun itu, nanti dikategorisasikan dan dituangkan di dalam majalah atau buku. Itu jadi ada karya yang tertulis yang didokumentasikan sekolah. Logika bisnisnya begini: kalau jumlah siswa sini 500 berapa? 584. Jenengan kalau ke percetakan minimal nyetak satu ring. Satu ring itu 500 lembar. Jadi kalau sekarang kalau dilihat dari jumlah siswanya, BIP-nya sudah masuk. Jadi nanti kalau kelas 3 mereka diberi satu-satu. Oh, itu naskahnya kamu. Itu luar biasa itu. Dan belum ada sekolah yang melaksanakan, belum banyak. Itu ada, saya baca di Sarang Merdeka, ada di daerah Sragen. Jadi itu semua karya siswa, boleh puisi, boleh cerpen, boleh apa. Jadi itu bukunya nano-nano, macam-macam. Tidak apa-apa. Tetapi setidaknya dalam hidup ini pernah ada naskah yang tertuang di dalam cetakan buku. Nah, sekarang pertanyaan saya, jenengan pernah ada karya ilmiah jenengan dituangkan dalam buku? Nah, ini skripsi bukan. Skripsi itu kan tata naskah yang dijilid hanya beberapa. Lah, kalau jenengan beruntung swasta nggak ada kenaikan pangkat, kalau negeri ada kenaikan pangkat, lah biasanya masuk ke jurnal. Gitu nggih. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah kompetensi for technological commercialization. Artinya seorang pendidik harus mempunyai kompetensi yang dapat mengarahkan atau membentuk peserta didik memiliki sikap entrepreneurship dengan teknologi atas hasil karya inovasi sendiri. Syukur bagi nanti ada majalah sekolah digital. Majalah sekolah digital. Sininya orang TI siapa? Bisa enggak Mas? Ini Pak Bayu mana Pak Bayu? Praton gitu. Itu mestinya punya aplikasi buku. Ya, jadi di situ ada majalah digital. Jadi kalau diklik balik sendiri. Nah, ini harus diharapkan untuk sebuah inovasi. Jadi pirang-pirang, tetapi kadang sekolah tidak tahu harus dari mana, harus memulai kapan, dan bagaimana saya harus mulai. Yang ketiga, kompetensi in future strategies. Kompetensi ini sangat sederhana dapat dikatakan sebagai kecakapan seseorang pendidik dalam membaca segala perubahan yang terjadi, terutama terkait dimensi pendidikan.
Sebentar lagi nanti akan ada paperless. Semua kertas-kertas itu akan digantikan oleh digital. Nah ini harus disikapi. Buru-buru rapor digital ya. Rapor digital sebenarnya lebih bagus asal mereka punya password. Nah, lanjut. Konselor kompeten. Kompetensi konselor adalah kompetensi pendidik untuk memahami bahwa di masa datang masalah peserta didik bukan hanya kesulitan memahami materi ajar, tapi juga terkait masalah psikologis akibat perkembangan zaman. Ini seorang guru harus punya kompetensi ini. Jadi nanti kalau ada anak yang tidak sekolah mergo KKN moco HP gitu ya, itu harus kita konselir, dalam arti kita dampingi. Kemudian yang berikutnya communication competence atau public speaking. Saat ini keterampilan public speaking sudah menjadi kebutuhan semua orang tanpa mengenal tingkat pendidikan, pekerjaan, posisi dan jabatan. Artinya keterampilan komunikasi adalah aspek primer di dalam menghadapi situasi ini. Kemampuan public speaking adalah keharusan bagi hampir semua profesi. Guru, dosen, manajer, pendakwah, instruktur, narasumber, penyiar, pembawa acara. Melalui public speaking, seseorang bisa menyampaikan ide atau pemikiran pada orang lain secara efektif dan respektif. Efektif itu lebih menguasai dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia. Jadi jelas, respektif, ada respon positif. Nah ini mungkin Pak Turyono nanti ada. Jadi setahun sekali paling orang ya, syukur akhir semester sekali, berarti 1 tahun 2 kali ada pelatihan khusus untuk guru dan tendik. Itu dianggarkan. Dari situlah in service training ini menjadi bagian dari pelayanan sekolah kepada tim redaktur atau istilahnya tim verifikasi lah. Ada ya, yang di majalah Smart kan sudah ada. Tapi ini bukan majalah Bu, tetapi ini adalah buku karya ilmiah siswa lah katakanlah. Ya. Nah ini kriterianya pokoknya naskah karya ilmiah yang dimuat di buku naskah ilmiah itu. Ya, jadi sebelum anak lulus itu wajib hukumnya untuk mengisi naskah karya ilmiah itu, disetorkan pada tim, kemudian diseleksi, redaksionalnya diperbaiki dan seterusnya. Dan itu agak ketat sedikit ya. Ojo asal dimuat, nanti kalau asal dimuat yang masuk sampah ya yang keluar sampah. Harus ada kriteria. Jadi ini adalah naskah. Nah, kemudian kalau anak itu naskahnya bisa diterima dimuat di jurnal itu atau di buku karya ilmiah, nanti diberi sebuah kayak piagam. Itu sebagai salah satu syarat kelulusan di SMP PGRI Sempor. Gitu. Jadi nanti setiap tahun mungkin volumenya setiap tahun sekali itu, apa setiap tahun 2 kali. Gitu. Nah, sehingga nanti ini yang menginisiasi maka urusan kesiswaan. Sinten urusan kesiswaan? Pak Iswanto. Lu gitu. Nah itu nanti kemudian kali jumlah siswa nanti dalam setiap 3 tahun harus bisa menyelesaikan itu. Itu apa saja kriterianya nanti dibuat. Cerpen boleh, isai boleh, laporan perjalanan boleh, puisi juga boleh, gitu. Nah, dengan kriteria minimal berapa untuk diketik dan seterusnya. Kirim dalam bentuk digital, ojo naskah kumel, kirim dalam bentuk digital. Gitu Bu. Nah, segera tidak lanjuti, ini tinggal 6 bulan lagi.
Ya. Dan ini Bapak Ibu secara benefit itu keuntungan. Itu SMP PGRI Sempor udah clear impas. Satu cetakan kan minimal satu ring itu 500, muridnya 500 lebih, sudah impas. Cuma jangan sampai anak yang mengirimkan naskah itu dihonori ojo. Itu berarti praktek-praktek tidak baik. Diberi saja satu piagam tentang yang menyebutkan bahwa anak ini telah menuliskan naskah di jurnal ilmiah sekolah, volume sekian, ini sekian. Tapi pemberiannya setelah terbit. Begitu, Oke, ada pertanyaan lain?